Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dimanapun kita berada. Video kali ini kita akan share analisa di Euro USD untuk minggu depan. Oke, langsung kita masuk ke time frame daily. Di sini kita lihat ada rejection, ini cukup kuat ya, rejection dan membentuk doji di sini. Nah, ini masih potensi turun ini. Coba kita masuk ke 4, kita lihat potensi penurunannya ya. Oke, ini ada setup buy ya, dominan break buy. Kita coba pasang Fibo ya. Nah, ini dia tidak mampu break Fibo ya, dan dia langsung di rejection adanya di sini supply area. Nah, ini yang membuat harga kuat rejection ke bawah, teman-teman. Jadi potensi masih penurunan. Coba kita cek area-area untuk sell ya. Kita masuk ke H1 dengan smart money concept. Ini coba kita bahas ya. Smart money concept ini coba kita cek. Ini apakah ini menjadi low yang valid? Ya, ini low yang valid ya. Dia sudah break inducement. Nah, sekarang dia rejection dari area supply ini ya. Ini bisa dikatakan juga sebagai order block ya. Nah, jadi dia langsung rejection ini. Berarti jika mengacu dengan smart money concept, ini potensi akan membuat boss yang baru ya di sini ya. Ini akan turun dan membentuk low yang valid sehingga kita boleh gunakan area zone di atas ini untuk sell. Nah, itu melalui smart money concept ya. Nah, ini teman-teman. Tetapi nanti jika dia masih melakukan kenaikan sebelum nanti dia membuat boss, nah kita akan cari ya zone entry di area zone ini. Kita coba masuk ke M30. Nah, ini di sini ada resisten area ya. Nah, ini resistennya cukup panjang ini shadownya. Itu rejection yang tadi dari supply area ini. Nah, ini menjadi zone entry sell untuk mengambil open sell-nya ya. Nah, yang berikutnya pendukungnya di sini kita boleh cek. Ini ada chart pattern ya, chart pattern head and shoulder ya. Nah, jadi kalau dia naik ke atas ini, berarti dia akan membentuk bahu kanan ya. Itu potensinya teman-teman. Dan harga akan turun ya. Nah, ini didukung dengan adanya juga area resisten ini yang masih fresh. Nah, jadi ini boleh sebagai zone entry. Nanti kita cari konfirmasi entry-nya ya untuk bisa lebih yakin ya. Kalau kita lihat ini masih fresh, ini juga masih fresh. Ini menurut saya cukup berpotensi ya untuk membuat harga kembali down, membentuk boss yang baru. Nah, itu ketika nanti dia langsung naik tanpa ngebreak ini. Jika dia terlebih dahulu ngebreak ini, lalu membuat boss yang baru di sini, maka kita boleh cari nih teman-teman di area sebelah kiri ini untuk mengambil kenaikannya. Kan potensinya dia akan membuat low yang baru. Jadi kita cari area yang berpotensi di sebelah kiri untuk membuat struktur nanti seperti ini. Nah, gini. Untuk membuat struktur seperti ini bisa kita bidik area entry di sebelah kiri di bawah ya ketika sudah terbentuk boss. Nah, jadi tujuannya untuk kita bisa tetap entry gitu teman-teman, ataupun tidak fokus pada satu teknikal ya smart money concept, karena itu harus ada SOP yang harus terpenuhi teman-teman untuk melakukan entry. Nah, sebenarnya tanpa pun kita menggunakan teknik ini, kita bisa aja teman-teman dengan teknik yang lain, chart pattern atau SND, SNR gitu. Maka di sini kita padukan gitu maksudnya, agar teman-teman tidak begitu ini ya, apa namanya, monoton di satu teknikal, tapi semua tergantung daripada kenyamanan kita dalam trading. Oke, untuk itu sekarang untuk membentuk struktur yang seperti ini hanya apa namanya, analisa ya teman-teman ya.
Analisanya seperti ini, jadi kita coba cek di sebelah kiri ya untuk area zone yang masih fresh ya. Kita masuk ke H1 agar tidak terlalu jauh ke sebelah kiri. Oh sorry, kita coba tandain area paling bawah. Nah ini area paling bawah, ini low-nya ya. Low ini sudah valid, potensi akan di break. Sehingga ketika di break, kita boleh membidik buy-nya dengan didukung adanya area di sebelah kiri. Baik itu nanti order block, SND, ataupun support ya. Terserah teman-teman menganggap apa. Sekarang kita masuk ke sebelah kiri. Masih jauh ya. Oh ini. Nah ini harga rejection dari area yang tadinya masih fresh ini ya. Nah di sini kita dapat nih. Ini ada support area di sini. Support ini dimana sebelum tadi harga turun ke zone ini teman-teman. Nah ini masih fresh ini karena di sini dia belum menyentuh area ini. Sehingga harga naik ya. Lalu turun kembali ya. Setelah mengambil order block di atas yang kita maksud tadi. Harga kan sudah turun nih dari order block tersebut atau dari supply yang kita maksud tadi di H4. Nah, sekarang kita coba cek ini teman-teman. Di sini masih ada area yang masih fresh ya. Ini merupakan shadow candle di H1. Nah, ini kalau kita refine ini ke time frame kecil, ini merupakan area support teman-teman. Nah, ini. Jadi seperti ini. Ini untuk bodinya sudah diambil ya. Sekarang sisa dia hanya shadow candlestick ini. Jadi kita boleh bidik ini nanti untuk mengambil buy-nya sebelum masuk ke order block yang ada di atas ketika sudah membentuk boss di area yang tadi. Nah ini teman-teman yang perlu kita cek. Ketika nanti ini break, yang kita parking ini break, maka kita coba cek lagi. Ini di sebelah sini ya. Nah ini support area masih ada nih yang masih fresh ini. Nah ini support area masih fresh, masih bisa kita gunakan. Untuk lebih yakin, saya selalu ingatin, cari konfirmasi entry yang benar-benar menambah kepercayaan diri kita untuk entry buy di zone ini nantinya. Kasih tanda di sini. Nah, gini teman-teman. Supaya apa? Supaya kita tidak monoton di satu teknikal gitu ya. Kita bebas nih menggunakan teknikal apa, yang penting kita paham teknikal tersebut dan selalu saya ingatin konfirmasi entry itu penting untuk kita jadikan sebagai penambah ya kepercayaan diri kita untuk entry. Nah inilah teman-teman potensi yang akan terjadi ya di Euro USD ini. Jadi potensinya saya ulangi kembali, kita ringkas. Kalau nanti harga langsung drop ke sini, maka kita boleh ambil buy-nya menggunakan area support yang sudah kita parking tadi. Ingat, perlu konfirmasi entry jika teman-teman ragu gitu. Nah, sekarang jika harga langsung naik, nah ini juga bisa kita jadikan sebagai zone entry. Di sini ada dua ya. Satu didukung adanya area resisten yang masih fresh dan yang kedua adanya di sini pola chart pattern head and shoulder. Nah, walaupun nanti dia tidak membuat low yang valid di sini ya. Jadi ini tetap bisa kita gunakan karena kita tidak monoton di satu teknikal ya. Nah, gitu teman-teman. Dengan adanya konfirmasi entry kita lebih yakin untuk melakukan open posisi. Nah, jadi seperti ini potensi yang akan terjadi ya. Nah, ini hanya analisa saya teman-teman. Boleh benar, boleh salah ya. Namanya juga technical analysis. Oke teman-teman, ini aja yang mungkin potensi yang akan terjadi ya di Euro USD ini untuk minggu depan. Nah, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.